Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi hari ini pembelajaran kita yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri ya. Pada hari ini kita kelanjutan, tapi ada baiknya kita mengulang sedikit, mengulang kembali agar materi yang diberikan kemarin tidak lupa, ya. Nah, maka dikatakan kembali, apa saja perbandingan trigonometri kemarin? Tangen, sinus, iya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan gitu ya. Nah ini dia. Nah sinus alfa ini yang namanya perbandingan trigonometri. Supaya kita ingat ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai perbandingan trigonometri itu sendiri? Apa? Menggunakan trigonometer. Bukan lah, masa sampai ke trigonometer? Belum sampai situ. Menggunakan kalau sinus. Ada mantra ya kemarin. Oh ya. Nah, ingat kan? Apa ini? Siti, Dewi, dan Mira. Kos di samping ini market, tapi depannya sawah. Si itu apa? Sinus. D itu? Depan. I? Kiri. Kos? Kosinus. Kosinus. Sa? Samping. Kiri. Ta? Tangan. De? Depan. Sa? Samping. Samping. Jadi kalau kalian punya mantra ini atau hafal mantra ini bakalan ingat nanti. Kalau disuruh cari sin pada segitiga siku-siku, nah, sin itu apa? Sin demi. Atau satu lagi lah mantra yang biasa ibu pakai juga ya. Sin demi kosami tan desa. Nah, ulang coba ulang. Si demi kosami tan desa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dengan benar. Itu tujuan kita hari ini ya. Untuk kegiatan hari ini kita ada project based learning. Tahapan yang pertama yaitu kita menentukan proyek. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil. Yang keenam baru evaluasi proses. Nah ini untuk penilaian proyek hari ini. Ibu akan menilai itu mulai dari persiapan ya. Persiapan itu ada arahan, perencanaan, ide pemilihan proyek, terus ada penilaian proses, cara kalian menyelesaikan proyek itu di lapangan, sama presentasi yang terakhir. Itu ya. Mengikat dengan kolom. Selanjutnya, kaitkan benang dengan modal busur yang sudah diubah. Sampai busurnya terlihat seperti ini. Lalu tempelkan dengan link ke garis busur. Bagaimana? Mudah kan cara membuatnya? Untuk selanjutnya kita tonton video yang kedua tentang proyek yang keduanya.
pembuatan polinometer atau alat untuk mengukurnya nanti ya. Sama yang kedua itu cara mengukurnya. Sudah ada videonya ya. Nah sekarang kita bentuk kelompoknya dulu. Duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Oke. Nah ini fase pengerjaan proyek. Sudah kumpul semua bahan videonya ya. Hari
pengamat 1,61 cm, jarak pengamat dengan tiang bendera 10,85 meter, hasil pengukuran dengan kilometer 50 derajat, sudut elevasi 90 derajat dikurang hasil pengukuran kilometer sama dengan 90 derajat dikurang 50 derajat jadi 40 derajat. Pertanyaannya, titik yang bendera adalah? Ya. Nah, itu ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan ditanggapi yang punya kawannya. Tidak, jelas? Kita sama-sama udah di lapangan jadi udah tahu cara ngitungnya ya. Kita paham ya? Oke, kita lanjut ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu. Itulah presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan proyek kami, yaitu menghitung tinggi tiang baleho di depan gerbang. Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kami bisa mengukur tiang baleho sebagai berikut. Perbandingan trigonometri yang digunakan adalah tangan. Besar sudut elevasi yaitu 20 derajat dapat dicari menggunakan kalkulator, yaitu 0,36. Cara mencarinya, tan 20 derajat sama dengan X per 8,83 meter, 0,36 sama dengan X per 8,8. Oke, kita beri applause dulu untuk kelompok 2. Itulah presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang telah dilakukan pada kemarin, yang akan dijelaskan oleh Pak Teman. Proyek yang kami kesepakati yaitu mengukur tinggi ring basket. Informasi yang kami dapat dari proyek yang sudah kelompok kami lakukan adalah tinggi pengamat 160 cm, Di mana diketahui tinggi pengamat sama dengan 160 cm, jarak pengamat dengan tiang 785 cm, jarak kilometer sama dengan 70 derajat, sudut elevasi sama dengan 90 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 20 derajat, dan tan 20 derajat sama dengan 0,364. Dan ditanyakan tinggi tiang basket, dan penyelesaiannya tan sudut elevasi sama dengan sisi depan sudut elevasi. Yang ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Enggak ada yang mau nanya nih? Tidak. Udah paham semua ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kita beri applause dulu. Inilah hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami dapat dari proyek yang sudah kelompok kami lakukan adalah diketahui tinggi pengamat 158 cm sama dengan 1,8 meter. Jarak pengamat dengan pohon 165 cm sama dengan 16,5 meter. Hasil pengukuran termometer 60 derajat. Sudut elevasi 90 derajat. Dikurang sudah hasil pengukuran manometer 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60. Ditanyakan tinggi pohon dengan kolam. Pengalaman kelompokmu tentang hasil proyek yang telah kalian presentasikan. Misalkan hal apa yang menyenangkan dan kesulitan apa yang kalian temui dalam mengerjakan proyek ini. Hal apa yang menyenangkan dan kesulitan yang ditemui. Kira-kira itulah untuk kelompok 1. Apa? Hal yang menyenangkan kami dapat bermain, kami belajar dapat pembelajarannya di outdoor. Kedua, kami bisa bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, dapat belajar hal baru. Kesulitan yang kami temui, perbedaan pendapat dalam tim, pengukuran yang kadang tidak akurat, meteran yang kami gunakan tidak bisa panjang. Itu ya kesulitan dari kelompok 1. Hal yang menyenangkan dia suka di luar berarti. Kayak Pak dia sukanya belajarnya di luar ruangan ya Pak. Nah yang kedua tadi apa Pak? Dapat bekerja sama dalam tim. Nah iya itu salah satu untuk membuat kita kompak di dalam kelompok kita atau dipastikan salah satunya. Yang ketiga Dapat belajar hal baru. nah, hal baru ya baru ya termasuk ya kita belajarnya matematika itu biasanya di luar ruangan. Ini kita dapat satu proyek kita kerjakan di luar jadi tahu cara menghitung yang awalnya kita nggak tahu kan cara mengukur sesuatu yang begitu apa kita harus manja gitu ya kan. Tapi ternyata dengan proyek ini kita bisa tahu cara mengukur dari bawah kita berdiri, di depan kita berdiri. Kesulitannya Perbedaan pendapat dalam tim. nah, itu biasa, ya perbedaan pendapat. Tapi biasanya kalau perbedaan pendapat itu kalau ada yang penjelasannya masuk akal itu yang kita terima biasanya gitu ya. Lanjut ada masih ada Pengukuran yang kadang tidak akurat. bahan alat kita kurang memadai kemarin ya. Karena pakai sekat apa meterannya meteran baju. Ya. Dan kadang terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain. Iya. Berarti hampir sama ya. Kelompok 1, 2 dan 3 kesulitannya hampir sama, kesenangannya juga sama. Ada hal baru yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Ternyata nggak sesusah itu gitu ya. Untuk melakukan sesuatu gitu ya. Oke. Di ujung kita ada tes formatif kurang lebih 10 menit ya. Kalau dikerjakan ini satu soal aja. Ibu harapan ibu ya kita bisa mengerjakannya dengan cepat karena materi dan prakteknya kita sudah sama-sama paham ya. Insya Allah kalian gak akan sulit mengerjakannya ya. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran? Dapat mengetahui cara mengukur suatu benda menggunakan trigonometri. Berarti kita sederhana ini ya. Kadang sesuatu itu kita anggap sulit karena kita belum tahu.
Tapi setelah kita tahu ternyata tak sulit, ya. Apalagi kita menggunakan dengan bahan yang kita gunakan kemarin ya. Nggak pernah kita berpikir untuk mengukur yang berbeda, tapi karena kegiatan ini, jadi kita tahu, oh gampang kok, nggak harus manjat kita mengukur bisa dari sini dari bawah, hanya mengukur antara kamu berdiri dan titik yang mau kita ukur itu, gitu ya. Nanti kita dapat kemudahan, intinya kita dapat kemudahan dalam mencari informasi, gitu ya. Nanti tujuan pembelajaran kita hari ini insya Allah tercapai ya, udahan ya. Oke. Hari ini cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Silakan melakukan ketua kelas akhiri pertemuan hari ini dengan doa dan salam. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman kita beri salam kepada